Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngasuh Baiti. Saya dari kelas 1 BKIP akan menyampaikan materi mata kuliah metodologi studi Islam tentang Islam dan globalisasi, Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis. Islam dan globalisasi, Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis. Pengertian Islam secara etimologi, Islam diambil dari kata aslama yang berarti menyerah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kata silmun yang berarti damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk, serta dari kata salima yang berarti selamat dunia dan akhirat. Kata aslama merupakan turunan dari kata as-salmu, as-salamatu, yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Secara terminologi, Islam adalah agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar dijadikan pedoman hidup dunia dan akhirat. Pengertian globalisasi. Secara etimologi, globalisasi berasal dari kata globe, bahasa Inggris, yang berarti dunia. Dari kata itu dikenal dengan istilah globalisasi, globalization, yang berarti proses mendunia. Secara terminologi, globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa tambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Agama Islam merupakan ajaran yang damai dan merahmati semua umat, fleksibel namun terarah dalam pengamalannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ajaran Islam selalu tetap menjunjung nilai-nilai mulia dan tidak mengajarkan kemungkaran. Seiring berjalannya waktu dan zaman, tentu ajaran Islam tidak selamanya mulus dalam penerimaannya. Tidak selamanya semua orang dapat mengerti dalam hal agama. Banyak orang yang belum paham namun berani membuat penyampaian yang terlalu memaksakan atau bahkan sampai menyalahkan orang lain jika tidak sepemikiran dengan orang tersebut, dan banyak problem lainnya yang berkaitan dengan agama. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu tentang Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis. Pertama, Islam eksklusif. Pemikiran Islam eksklusif adalah hasil dari pendapat manusia yang mengklaim bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan jalan keselamatan yang paling benar. Dan bagi orang-orang yang berada di luar agama Islam Nabi Muhammad akan menjadi celaka. Islam eksklusif merupakan Islam garis keras yang menganggap bahwa orang-orang yang bukan golongan Islam yang mereka anut dianggap golongan kafir. Seperti halnya ajaran yang menganggap ketika ada hal yang berlainan amalannya dianggap bid'ah tanpa tahu lebih dalam makna bid'ah dan punya penempatan tersendiri yang sesuai. Inilah pemikiran Islam yang salah kaprah dan perlu kita garis besari agar kita tidak masuk dalam golongan tersebut, karena sangat berbahaya menimbulkan perpecahan, bahkan kerusuhan dan pemberontakan kepada suatu negara, organisasi maupun sebuah lembaga. Lebih signifikan pada masa sekarang, Islam eksklusif dianut oleh orang yang berpaham radikal seperti ISIS, Wahabi, dan ajaran lainnya yang tidak sesuai pokok dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Islam inklusif. Pemikiran Islam inklusif mengacu terhadap pendapat Muhammad Khalil bahwa agama mereka, Islam Muhammad, adalah benar dan menawarkan jalan keselamatan menuju surga abadi. Tetapi mereka yang juga beragama lain dan ikhlas akan mendapatkan keselamatan dan menuju surga.
Pemikiran Islam inklusif cenderung lebih intoleran dan tidak mau ikut campur kepada sekitarnya, tidak membuat pemikiran yang berujung intoleran ataupun perpecahan. Ajaran Islam inklusif fokus terhadap ajarannya sendiri tanpa menyalahkan atau memihak suatu ajaran lain. Islam pluralis. Pemikiran Islam pluralis. 3. Islam pluralis. Pemikiran Islam pluralis hasil evolusi dari pemikiran Islam inklusif. Ada titik persamaan dan perbedaan dalam pemikiran Islam inklusif dan pemikiran Islam pluralis. Dua pemikiran tersebut sama-sama mengakui kebenaran agama lain. Bedanya, pemikiran Islam inklusif tidak berpartisipasi aktif terhadap agama lain. Pemikiran Islam pluralis ikut nimbrung dalam agama lain untuk menghargai perbedaan, namun hati tetap yakin terhadap keyakinannya sendiri. Ajaran Islam pluralis merupakan Islam yang sangat rahmatan lil alamin, sangat menjunjung perdamaian dan kesatuan, sangat mendukung ajaran lain selagi ajaran tersebut tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Islam ini dominan saling membangun dan toleransi antara Islam satu sama lain agar kedepannya lebih baik lagi. Tidak menyalahkan namun mengarahkan secara halus jika terdapat kekeliruan atas perbedaan pendapat antara satu ajaran dengan ajaran lainnya, tentu dengan tetap menjunjung tinggi ajarannya sendiri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.